Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM Renungan 1 Menit pada hari ini Senin 16 Januari 2023. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, penonton pada hari ini diambil dari Injil Markus pasal 2 ayat 18 sampai 22 tentang hal berpuasa. Dikisahkan di sana bahwa pada suatu ketika murid-murid Yohanes dan juga orang-orang Farisi sedang berpuasa, lalu datanglah beberapa orang kepada Yesus dan mengatakan, mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak? Yesus memberikan jawaban bahwa di sini dapatkah sahabat mempelai, sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sementara mempelai itu ada bersama dengan mereka? Yesus juga memberikan satu perumpamaan bahwa terkait dengan kain yang belum susut tidak bisa ditambalkan pada kain yang tua. Begitu juga dengan anggur yang baru tidak bisa diletakkan atau diisi di dalam kantong kulit yang tua, kalau tidak dia akan menghancurkan atau merusakkannya. Kenapa yang dilakukan atau digambarkan oleh Yesus ini sebetulnya memang menunjukkan siapa dia sebenarnya. Orang-orang yang datang tidak bertanya mengapa Yesus tidak berpuasa, tapi bertanya mengapa murid-murid Yesus tidak berpuasa. Berarti ada hal yang istimewa dengan Yesus ini yang sebagai pusat dari pewartaan pada kesempatan ini. Bahwa Yesus adalah perjanjian baru, anggur yang baru itu, mempelai laki-laki itu. Dan ketika dia datang, dialah sebetulnya sebagai pusatnya. Generasi orang-orang Farisi, murid-muridnya, dan juga generasi Yohanes Pembaptis dan murid-muridnya adalah generasi perjanjian lama. Generasi-generasi ini mau diperbaharui oleh Yesus dengan murid-muridnya. Dan kehadiran Yesus sebagai mempelai laki-laki, kehadiran Yesus sebagai anggur yang baru, sebetulnya sungguh mau mengantar banyak orang supaya mengerti sudah ada zaman baru, sudah ada era baru yang dimulai oleh Yesus Kristus sendiri. Supaya mulai percaya pada Yesus sebagai anak Allah. Supaya mulai mengikuti Yesus dari dekat. Supaya mulai mengandalkan Yesus dalam seluruh kehidupan. Dan bahkan lebih dari itu, supaya bersama dengan Yesus dalam mengikuti Yesus itu juga mulai bertobat, supaya memperoleh hidup yang kekal. Dengan pewartaan Injil, kabar gembira dalam diri Yesus Kristus sebetulnya mau mengajak banyak orang supaya hidup dalam pembaharuan diri yang terus-menerus. Anggur yang baru, Yesus sebagai anggur yang baru, dalam zaman yang baru, supaya kita juga selalu dibimbing oleh Roh Tuhan dan senantiasa diperbaharui dalam setiap langkah kehidupan kita. Satu hal yang tidak mudah memang untuk hidup secara baru, karena kebiasaan-kebiasaan lama seringkali juga merongrong kehidupan kita. Bahkan luka-luka batin masa lalu kita, bahkan hal-hal yang ada pada kita dan sulit untuk kita lepaskan, hal-hal yang kurang berkenan masih menguasai dan menggerogoti kita. Sehingga kalau mau untuk beralih kepada sesuatu yang baru di dalam diri Yesus Kristus secara murni dan konsekuen, ini memang sesuatu yang tidak mudah. Kita mohon Roh Tuhan agar kita dibimbing dan senantiasa diperbaharui dari hari ke hari, sehingga kita hidup sebagai dalam diri Kristus sebagai mempelai dan sebagai anggur yang baru di dalam zaman yang baru ini, sehingga juga membawa dan mengantar banyak orang juga kepada zaman yang baru di dalam anggur yang baru, yaitu
pewartaan, dan dalam diri Kristus sendiri. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau memberikan kepada kami satu zaman baru di dalam diri Yesus Kristus Putramu sebagai mempelai, dan juga anggur yang baru dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena melalui pengajaran-pengajarannya, melalui karya Roh Kudus di dalam gereja, kami senantiasa diberikan kesempatan untuk memperbaharui diri terus-menerus, supaya pembaharuan itu tidak berjalan menurut apa yang kami kehendaki, menurut apa yang menjadi latar belakang kami, menurut apa yang menjadi pengalaman-pengalaman yang kurang berkenan di masa lalu kami, menurut apa yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkau ubah, Engkau tuntun, Engkau perbaharui dalam Roh-Mu, agar kami hidup dengan penuh sukacita dan dalam kelimpahan rahmat dan kasih. Kami juga barangkali di antara kami ada yang sakit, ada yang di dalam pergumulan dengan berbagai masalah dan persoalan, ada yang dengan satu kehidupan yang tidak menentu. Tuhan, bimbinglah dan tuntunlah kami, teguhkanlah kami dan kuatkanlah iman kami, agar kami menghadapi situasi ini bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kekuatan dan daya ilahi Roh-Mu sendiri yang menggerakkan kami dan memperbaharui hidup kami dalam semangat yang baru, dan juga tentunya memulihkan kami untuk kehidupan yang baru yang lebih berkenan kepadamu. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, boleh berkenan untuk subscribe channel ini dan berikan tanda lonceng agar mendapatkan update renungan 1 menit setiap hari. Dan bagi saudara-saudara yang hendak memberikan catatan atau komentar, silahkan tulis pada kolom komentar, ataupun dapat memasukkan wujud-wujud doa di kolom komentar agar juga dapat saya bantu dalam doa-doa saya untuk Anda sekalian. Dan bagi saudara-saudara yang hendak membagikan renungan ini kepada saudara-saudara yang lain, silahkan dibagikan agar juga menjadi berkat bagi mereka. Shalom, Tuhan memberkati.